Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat, dari para baluyaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepada saya ya pada hari kemarin, baik itu melalui WhatsApp, baik itu melalui komentar ya, terkait apa? Terkait silsilah nasab dari Abah Lutfi bin Yahya yang katanya bersambung kepada Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Apakah itu sahih ataupun tidak, saudara ya? Karena salah satu orang ya dari Keraton Kasepuhan Cirebon yang bernama Kang Mahesa Al-Bantani, beliau mengatakan kenapa Abah Lutfi bin Ali bin Yahya dijadikan sebagai ketua Dewan Sepuh Keramaan dari Kesultanan Kasepuhan Cirebon yang ditunjuk langsung oleh Pangeran Kuda Putih atau Sultan Heru. Karena apa? Karena katanya nasab dari Abah Lutfi bin Ali bin Yahya itu bersambung kepada Syekh Syarif Hidayatullah atau kepada Eyang Sunan Gunung Jati melalui Sultan Maulana Hasanuddin Banten, saudara. Di sini, saudara, akan saya bacakan silsilah dari Abah Lutfi bin Ali bin Yahya ya. Nanti setelah silsilah ini saya bacakan, akan ada tanggapan dari salah satu pengkaji nasab, saudara ya, Zuriyah Kesultanan Banten ya. Saya sebutkan dulu ini nama silsilahnya ya. Raden Muhammad Lutfi bin Raden Ali bin Raden Hasim bin Umar. Nah, Umar ini, saudara, menikah dengan Ratu Marinah binti Pangeran Hasan Qudsi bin Pangeran Muhyiddin bin Sultan Abi Muhyiddin Fatih Ahmad Jainus Solihin bin Sultan Muhammad Arif Jainul Asikin bin Sultan Sifa Jainul Arifin bin Sultan Abdul Mahasin Jainul Abidin bin Sultan Abdul Qahar bin Sultan Ageng Tirtayasa bin Sultan Abdul Ma'ali bin Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir bin Sultan Muhammad Nasiruddin bin Sultan Maulana Yusuf bin Sultan Maulana Hasanuddin bin Maulana Syarif Hidayatullah, saudara ya. Jadi seperti ini, saudara, silsilah nasab ini ya, itu didapatkan di salah satu grup dari Zuriyah Kesultanan Banten, saudara ya. Saya kemarin dapat silsilah ini ya. Silsilah ini, saudara, dibantah oleh salah satu peneliti atau yang mengkaji nasab Zuriyah dari Kesultanan Banten, yaitu Kang Tubagus Mogi Nur Fadil Syatya Al-Bantani, saudara. Mari kita simak bersama-sama. Ini dia cuplikan videonya. Para dulu saudara sekalian, saya Tubagus Mogi Nur Fadil. Dalam masalah nasab ini kaitannya saya sebagai ketua umum Robito Babat Kesultanan Banten, yang mana Banten ini adalah satu trah dengan keluarga Cirebon sesama keturunan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nah, menanggapi dari yang sudah mulai beredar di masyarakat, baik tentang adanya surat pelantikan adat kepada Pak Habib Lutfi bin Yahya, maupun juga tadi ada silsilah beliau ke Sunan Gunung Jati yang dilemparkan oleh orang dekat beliau di suatu grup, di mana Gus Stefani sebagai salah satu saksi mata dari pembicaraan di diskusi tersebut. Pertama, saya tanggapi dulu tentang masalah surat yang beredar, karena ternyata ini disahkannya oleh saudara saya Raden Heru yang biasa dikenal sebagai Pangeran Kuda Putih, yang kemudian diklaim sebagai Sultan Kasepuhan. Jadi di Cirebon sendiri memang ada berbagai jalur kesultanan, ada Kasepuhan, ada Kanoman, ada Kacirebonan, bahkan juga dulu juga ada yang dari Keprabonan. Untuk jalur Kasepuhan, pasca wafatnya Sultan Arif Hadiningrat terjadi kekisruhan tentang masalah kelanjutan tahta. Di antaranya ada Pak Lukman, ada Pak Raharjo,
ada Pak Heru, lagi saya lupa namanya siapa. Jadi kurang lebih 3 atau 4 yang berupaya mendeklar sebagai pewaris kasepuhan yang lebih sah. Mereka mengklaim gitu. Nah, kalau kami sendiri dari pihak keluarga Banten pada dasarnya setuju atas adanya suatu pelurusan sejarah yang silsilah. Jadi di riwayat keluarga Cirebon ada riwayat bahwasanya mulai dari Sultan Sepuh ke-13 itu bukanlah keturunan dari Syarif Hidayatullah. Kan sudah tes DNA. Sebenarnya sudah bisa untuk penelitian ke arah sana. Betul. Atau tidaknya. Ya. Nah, konon itu menurunnya kepada jalur Pak Lukman dan lain sebagainya lah gitu ya, itu yang masih berupa penelitian. Nah, dari pihak saudara Cirebon ada suatu perkumpulan yang bernama Santana Kesultanan Cirebon yang saya lihat nih berupaya merangkul berbagai pihak di saat itu untuk menyelesaikan masalah ini dan hendak mengangkatnya ke jalur hukum. Nah, kalau misalkan ke jalur hukum kan nanti bisa diteliti dengan lebih detail lagi. Karena kami mendukung salah satu dari yang mau menempuh jalur hukum tersebut dengan nantinya adu bukti, adu saksi, yaitu saudara Heru. Nah, kami sempat dukung di Kuningan, sifatnya mendukung untuk pelurusan sejarah atau penelitian sejarah. Gitu. Nah, ini kami sangat menyayangkan apabila sifat utamanya awalnya itu kami memberikan dukungan untuk meluruskan sejarah. Tapi kok saat ini kami lihat ini malah mendekati atau bekerja sama dengan, mohon maaf, bagi kami adalah pembelok sejarah. Dalam pandangan kami ini tidak tepat apabila mendapatkan pengakuan kelungguhan seperti itu. Nah, dalam keluarga Cirebon, gelar Raden ini adalah gelar yang biasa diturunkan kepada keturunan garis perempuan. Kalau garis laki biasanya gelarnya Pangeran atau Elang. Nah, mungkin dianggap beliau itu garis lakinya ke Bin Yahya, tapi garis perempuannya ke Gunung Jati misalkan. Nah, kalau kami bersifat objektif dan terbuka, tergantung data. Bila mana datanya betul, ya silakan diakui. Tapi sayangnya kami melihat dari data yang di-share ke publik ada kejanggalan-kejanggalan yang perlu kita cermati. Untuk permasalahan ini kan dari grup yang diikuti kami berdua, Gusti Mas. Coba dilihat. Ini Raden Muhammad Lutfi bin Raden Ali bin Raden Hasim memiliki ibu bernama Ratu Marinah binti Pangeran Hasan Qudsi bin Pangeran Muhyiddin bin Sultan Muhyiddin Zainul Solihin bin Sultan Muhammad Arif Zainul Asikin bin Sultan Zainul Arifin bin Sultan Abdul Masin Zainul Abidin bin Sultan Abdul Qahar bin Sultan Tayasa bin Sultan Abdul Mali Ahmad bin Sultan Abdul Fakir Muhammad Qadir bin Maulana Muhammad Nasruddin bin Maulana Yusuf bin Maulana Nasruddin Banten bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Dalam silsilah ini ada 2 kejanggalan bagi yang memahami silsilah Banten. Yang pertama, di sini menyebutkan bahwasanya keturunannya ini ke Banten melalui nama Pangeran Muhyiddin, putra daripada Sultan Muhyiddin Zainul Solihin. Nah, dalam data Banten ini jelas bahkan sudah tercatat pula dalam Syamsul Az-Zohiroh kitab Al-Bahari itu sudah ada tambahannya syarahnya dari Habib Dia Sahab yang juga berdasarkan dengan keterangan daripada orang Banten sendiri. Jadi kalau keluarga Wali Songo Syamsul Az-Zohiroh dari Wali Songo ke atas didokumentasikan oleh Mbak Alawi, tapi untuk jalur Banten dari Gunung Jati ke bawah itu sudah ada tercatat di halaman sekitar 567 ya, tapi kalau saya nggak salah 567 turunan daripada Sunan Gunung Jati dari jalur Banten. Dan untuk jalur Sultan Zainul Solihin tercatat hanya memiliki anak satu saja, yaitu Sultan Safiuddin, yaitu merupakan bupati tituler. Jadi tidak betul Sultan Zainul Solihin punya anak Pangeran Muhyiddin. Nah, andai kata ada, coba silakan buktikan. Mana bukti bahwasanya Sultan Zainul Solihin punya anak Pangeran Muhyiddin? Itu bahkan di kitab Syamsul Az-Zohiroh pun tidak ada. Datanya para Bahlawi sendiri. Di dalam Banten pun juga ada. Karena dalam Banten Sultan Zainul Solihin atau Sultan Muhyiddin Zainul Solihin hanya punya anak Sultan Bupati tituler Muhammad Safiuddin. Anaknya di situ ya. Ya, itu jadi kejanggalannya itu di situ ya. Di situ. Artinya dia mencapokan kepada tokoh yang tidak terdata baik dalam data Banten maupun dalam data Syamsul Az-Zohiroh. Sebenarnya dalam Az-Zohiroh pun juga kalau kita melihat buku Pak Ismail Fajri Alatas, itu pun juga sudah menemukan kejanggalan lain, bahwasanya Habib Lutfi mengklaim keturunan bin Yahya dari tokoh yang bernama Muhammad Qodi bin Toha pertama nih bin Yahya.
Nah, sedangkan dalam data Syamsul Az-Zuhairo hanya mencatat dari anak yang bernama Umar yang menurunkan Mufti Betawi Utsman bin Yahya. Jadi tokoh yang bernama Muhammad yang dijadikan leluhurnya Ibnu Lutfi ini dalam data Syamsul Az-Zuhairo pun juga tidak ada. Nah, yang kedua, di sini dalam keterangan kan ada nama Ratu Marina. Iya. Ratu Marina ini disampaikan oleh orang dekatnya ya, bukan terdekat, mohon maaf, dari Ibnu Lutfi di grup tersebut. Itu merupakan istri daripada Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, ini akan menjadi satu kejanggalan lagi karena sebelumnya bahkan ada tokoh yang membuat disertasi di Institut Kalijaga, Ratu Marina Sumo Diningrat itu memiliki alias Hasan bin Toha bin Yahya menikah dengan putrinya Sultan Hamengkubuwono II sehingga Ibnu Lutfi itu mengklaim keturunan Sultan Hamengkubuwono II melalui jalur tersebut. Ini menjadi kontradiksi data. Yang mengaku keturunan Banten Ratu Marina, berarti dia tidak bersambung kepada Hamengkubuwono II. Kalau dia mengaku keturunan Hamengkubuwono II melalui pernikahan Hasan bin Toha, berarti tidak betul dia ke jalur Banten. Jadi ini ibaratnya suatu data yang kontradiktif. Kalau dia milih ke Banten, maka tidak bersambung ke Jogja. Juga sebaliknya. Kan tidak mungkin satu orang itu dilahirkan dari dua ibu. Iya, betul. Mau ngeles poligami pun juga nggak mungkin. Kami memiliki data-data primer untuk menolak hujah-hujah beliau. Misal, beliau menyatakan bahwasanya Hasan bin Toha bin Yahya adalah alias Kanjeng Raden Temenggung Sumodiningrat. Padahal data primer Jogja itu ada Kanjeng Raden Temenggung Sumodiningrat bukanlah bin Yahya. Ayah beliau adalah Raden Temenggung Jayaningrat. Data ini ada misalkan data Babat Kepehi dan juga data Serat Sarasilah leluhur ing Kadurjan Jogja. Baik, kembali lagi. Tidak sesuai dengan data Banten, bahkan dalam data Syamsul Az-Zuhairo Robito Alawiyah yang pernah mendata jalur keturunan Sunan Gunung Jati. Jadi dalam kitab Syamsul Az-Zuhairo yang disyarahkan oleh Habib Sahab, tercatatnya itu Sultan Zainul Solihin tidak punya anak bernama Pangeran Muhyiddin. Anaknya adalah Sultan Bupati tituler Safiyuddin. Ini sudah data yang sudah objektif karena sudah tercatat baik di Syamsul Az-Zuhaironya, kitabnya orang Ba'alawi sendiri. Ya, itu tadi saudara ya, itu dari Kang Tubagus Semogi Nur Fadil Syati Al-Bantani ya. Kita buka ya di dalam kitabnya, ini dia saudara. Ini adalah kitab Syamsul Zuhairo ya, kitab andalan orang-orang Balawi. Bahkan Rizik Syihab ya menjadikan kitab ini kitab andalan pada saat ceramah di Tasik, ceramah di Ciamis, ceramah di Banten ya, membalmisasikan Wali Songo Rizik Syihab itu. Ini kitab andalannya. Sambil salah juga mengatakan apa? Katanya Sunan Gunung Jati itu menikahi ibunya Nyai Roro Santang. Ya. Oke, kita buka saudara ya. Sesuai informasi dari Kang Tubagus Mogi ya, Nur Fadil Syati Al-Bantani. Halaman 567 saudara ya. Silakan kalian buka sendiri halaman 567 ya. Ini ya. Di sini tertulis Sultan Jainus Solihin ya memiliki anak satu yaitu Sultan Saifuddin ya. Sultan Saifuddin. Ya, Sultan Jainus Solihin anaknya cuma satu yaitu Sultan Saifuddin. Berarti ini informasi dari Kang Tubagus Semogi betul ya. Tidak salah. Terusnya jadi pertanyaan sama kita. Ini kan ada Pangeran Muhyiddin ini yang diklaim katanya anak dari Sultan Jainus Solihin. Apakah orang yang mengeluarkan silsilah ini bisa bertanggung jawab, saudara? Ya, kira-kira bisa bertanggung jawab nggak ini? Orang yang mengeluarkan silsilah ini, itu loh. Yang mengeluarkan silsilah dari Abah Lutfi bin Ali bin Yahya, yang katanya dari Pangeran Muhyiddin, ya, bin Sultan Ahmad Jainus Solihin, ya. Sedangkan di dalam kitab ini, saudara, kitab Syamsul Zuhairo, ini tidak tertulis atau tidak tercatat di sini. Terus kalau kayak gitu, berarti ini sumber referensinya dari mana? Ya, awas loh, jangan bisanya cuma sekedar mencantolkan atau mencangkokkan suatu nasab loh. Ini harus bertanggung jawab ini orangnya ini. Jadi untuk orang yang mengeluarkan silsilah nasab dari Abah Lutfi bin Ali bin Yahya, yang katanya nasabnya bersambung kepada Pangeran Muhyiddin, terus binnya itu bin Sultan Jainus Solihin, ini harus dipertanggungjawabkan ini yang mengeluarkan itu loh.
Bahkan tadi Kang Tubagus Mogi Nur Fadil Setia Al-Bantani pun mengatakan apa? Kalau seandainya ya Abah Lutfi bin Ali bin Yahya itu beliau nasabnya bersambung kepada Ratu Marinah, otomatis berarti Abah Lutfi bin Ali bin Yahya nasabnya tidak bersambung kepada KRT Sumodiningrat. Itu ya. Ataupun sebaliknya, kalau Abah Lutfi bin Ali bin Yahya mengklaim sebagai keturunan dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, berarti nasabnya tidak bersambung kepada Kesultanan Banten, saudara. Seperti itu, ya. Kita di sini harus tahu kan? Kita di sini harus tahu dan kita di sini harus paham, saudara. Ya. Jadi apa? Kalau Abah Lutfi bin Ali bin Yahya nasabnya bersambung di Kesultanan Banten, berarti otomatis Abah Lutfi bin Ali bin Yahya ini tertolak sebagai keturunan Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, atau tertolak di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, saudara. Begitupun sebaliknya, kalau Abah Lutfi bin Ali bin Yahya mengatakan beliau sebagai keturunan dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, ya, atau merupakan keturunan dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, maka nasab beliau tertolak di Kesultanan Banten. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Kang Tubagus Mogi Nur Fadil Setia Al-Bantani. Kita di sini menunggu, ya. Kita di sini masih menunggu jawaban dari ya pembela Abah Lutfi bin Ali bin Yahya. Itu satu. Yang kedua, kita di sini juga lagi menunggu ya jawaban dari siapa? Dari orang yang mengeluarkan silsilah ini, ya, yang mengatakan kalau Abah Lutfi bin Ali bin Yahya itu jalur dari Kesultanan Banten. Kita menunggu jawabannya. Karena apa? Harus berani mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia tulis, saudara. Gitu. Ini sudah jelas tertulis ya. Sultan Ahmad Jainus Solihin tidak mempunyai anak namanya Pangeran Muhyiddin, ya. Justru anak dari Sultan Jainus Solihin itu cuma satu, yaitu siapa? Sultan Saifuddin. Itu pun ada di dalam manuskrip Banten, kata Kang Tubagus Mogi tadi, dan juga itu ada di dalam kitab Samsu Az-Zohiro. Ini kitabnya. Ya. Silakan kalian buka di halaman 567, ya. Di situ tertulis. Nah, jadi seperti itu, saudara, ya. Nah, semoga ini bermanfaat untuk kita semua, saudara, ya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.